Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan rasa takut di sarang penyihir, dakwah Tuan Guru di desa penuh kegelapan. Di Pulau Lombok yang dipenuhi keindahan alam dan warisan budaya yang kaya, terdapat sebuah desa yang dikenal sebagai sarang penyihir. Desa ini terperangkap dalam mitos dan praktik ilmu hitam yang sudah ada selama bertahun-tahun. Masyarakatnya hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, terjebak dalam tradisi yang tidak menguntungkan dan kekuatan gelap yang mengendalikan kehidupan mereka. Namun, di tengah kegelapan ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad hadir sebagai cahaya harapan yang akan membawa perubahan. Bapak Nadri Wildan, seorang murid setia dan pengikut Tuan Guru, sering menceritakan perjalanan dakwah yang penuh makna ini dengan rasa hormat dan kekaguman. Ia menggambarkan sosok Tuan Guru yang bukan hanya sebagai pembawa ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemandu spiritual yang penuh kasih. Tuan Guru memasuki desa dengan langkah mantap dan penuh percaya diri, walaupun dia tahu tantangan yang dihadapinya. Kehadiran Tuan Guru di desa itu awalnya disambut dengan skeptisisme. Banyak warga yang meragukan maksud kedatangannya, dan beberapa dari mereka bahkan merasa terancam. Masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kepercayaan kuno ini tidak mudah menerima pendapat orang luar. Namun, Tuan Guru tidak gentar. Dengan senyum lembut dan tatapan yang penuh kasih, ia mulai menyampaikan pesan-pesannya. Saudara-saudaraku, katanya, saya datang bukan untuk menggantikan kepercayaan kalian, tetapi untuk menawarkan pilihan yang lebih baik, penuh dengan kasih sayang dan keimanan. Salah satu momen penting yang diceritakan oleh Bapak Nadri adalah ketika Tuan Guru menghadapi seorang dukun desa yang terkenal. Dukun ini dikenal sebagai sosok yang dihormati dan ditakuti, dan banyak warga yang merasa terikat dengan praktiknya. Dalam sebuah dialog yang tegang, dukun itu bertanya, mengapa kita harus meninggalkan tradisi yang sudah ada selama berabad-abad? Apakah kamu bisa menjamin bahwa ajaranmu akan membawa kita ke jalan yang lebih baik? Tuan Guru menjawab dengan tenang, Ibu, saya tidak meminta kalian untuk melupakan tradisi, tetapi saya ingin mengajak kalian untuk melihat kemungkinan baru. Saya ingin kalian merasakan kebebasan dari ketakutan dan keterikatan pada sesuatu yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Kata-katanya seolah-olah merobohkan tembok ketakutan yang selama ini menghalangi hati banyak orang. Tuan Guru melanjutkan dengan menceritakan kisah-kisah dari Al-Quran, kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana para nabi menghadapi ketakutan dan tantangan. Ia mengisahkan Nabi Musa yang berani menghadapi Fir'aun, meskipun dihadapkan pada ancaman yang sangat besar. Jika Allah bersama kita, tidak ada yang perlu kita takutkan, tegasnya, membangkitkan semangat di dalam hati setiap pendengar. Ia berusaha menunjukkan bahwa ketakutan tidak perlu menguasai hidup mereka, dan bahwa iman kepada Allah adalah pelindung terkuat. Di tengah pertemuan itu, Tuan Guru juga mengajak warga untuk berbagi cerita. Banyak di antara mereka yang mulai menceritakan pengalaman hidup mereka, ketakutan yang mereka rasakan, dan harapan yang belum terwujud. Dalam suasana yang penuh emosi ini, Tuan Guru dengan sabar mendengarkan, memberikan perhatian yang tulus pada setiap cerita. Ia memahami bahwa untuk mengubah pikiran dan hati seseorang, penting untuk mendengarkan dan memahami pengalaman mereka. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Tuan Guru mulai mengubah suasana di desa. Masyarakat yang dulunya terjebak dalam ketakutan kini mulai membuka diri. Mereka datang kepada Tuan Guru dengan pertanyaan dan keraguan yang mengganjal di hati mereka. Dalam setiap dialog, Tuan Guru memberikan penjelasan yang penuh hikmah. Ia menjelaskan bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Nadri menceritakan bagaimana Tuan Guru tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Ia membantu mereka dalam masalah sehari-hari, seperti membantu memperbaiki rumah yang rusak dan menyediakan bantuan bagi mereka yang kesulitan. Dalam setiap tindakan kecil itu, Tuan Guru menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berbicara, tetapi juga berbuat. Satu malam, Tuan Guru mengumpulkan warga di masjid desa untuk mengadakan pertemuan khusus. Dalam suasana hening, ia menyampaikan ajakan untuk bersama-sama mengubah hidup mereka. Mari kita tinggalkan segala praktik yang merugikan dan fokus pada kebaikan, ujarnya. Kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Keberanian untuk berubah harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan semangat yang baru, masyarakat desa mulai terlibat dalam aktivitas-aktivitas positif. Mereka mendirikan kelompok-kelompok pengajian, belajar membaca Al-Quran, dan berbagi ilmu pengetahuan. Tuan Guru tidak hanya menjadi guru, tetapi juga teman dan sahabat. Ia hadir di tengah mereka, membimbing dan memberikan semangat. Kita adalah satu keluarga, katanya. Ketika kita saling mendukung, kita akan lebih kuat menghadapi setiap rintangan. Di tengah perjalanan ini,
Tuan Guru juga mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui doa. Ia mengajarkan bahwa doa adalah senjata terkuat yang dimiliki seorang mukmin. Dalam suatu malam, ia mengajak seluruh warga desa untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Dalam kebersamaan itu, mereka merasakan kedamaian dan harapan baru. Setelah beberapa bulan, perubahan yang terjadi di desa itu mulai terlihat. Warga yang dulunya terjebak dalam kepercayaan yang salah kini mulai mengubah cara pandang mereka. Mereka merasa lebih percaya diri dan berani untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Tuan Guru menjadi teladan bagi mereka, dan banyak yang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya, menyebarkan pesan kasih sayang dan keimanan ke seluruh penjuru desa. Bapak Nadri sering menceritakan bagaimana wajah-wajah yang sebelumnya muram kini mulai tersenyum. Mereka merayakan hari-hari besar Islam dengan penuh semangat. Di masjid, suara tawa dan